Halo teman-teman, kembali lagi bersama Novel Tuber dengan alur cerita Janji Kembali karya Layuma. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga klik lonceng notifikasinya. Kirani melihat foto kedua orang tuanya dengan berkaca-kaca. Sembari dengan seksama dirinya juga mendengarkan cerita Ibu Fatimah. Berarti ayah tidak tahu keberadaan Kirani? Tanya Kirani lemah setelah Ibu Fatimah selesai menceritakannya. Dan gelengan lemah pun menjadi jawaban dari Ibu Fatimah. Apa kamu akan mencari ayahmu? Tanya Ibu Fatimah. Entahlah Bu, jawab Kirani seraya menanyakan itu juga ke dalam lubuk hatinya. Kiran ingin ketemu ayah, tapi di mana Kiran bisa menemuinya? Tanya Kirani seraya menghapus air mata yang luruh di pipinya. Maafkan Ibu, karena hanya ini yang bisa Ibu beritahu kepadamu, ucap Ibu Fatimah mengelus lembut pipi Kirani. Dengan terisak, Kirani menjatuhkan kepalanya di pangkuan Ibu Fatimah, dan di sana Kirani sejenak melepas semua beban dirinya dengan menumpahkan air mata. Dan Ibu Fatimah hanya mampu membantu doa dan menenangkan Kirani dengan mengusap lembut kepala Kirani yang saat ini berada di pangkuannya. Setelah dirasa Kirani lebih tenang, Ibu Panti mencoba membuka pembicaraan. Kiran, apa boleh Ibu menanyakan sesuatu? Tanya apa Bu? Sahut Kirani dengan menundukkan lagi tubuhnya. Mengapa kamu selama ini tidak mau diadopsi? Tanya Ibu Fatimah. Karena memang itu yang selalu menjadi pertanyaan di benaknya. Namun melihat respon Kiran yang diam saja, Ibu Fatimah pun tak ingin kembali membebani Kirani dengan pertanyaannya. Kalau kamu gak mau jawab juga gak apa-apa, kamu istirahat dulu di sini ya, ucap Ibu Fatimah dengan senyum lembut di wajahnya dan hendak keluar dari kamar. Kak Arya, jawab Kirani lemah. Arya, tanya Ibu Fatimah memastikan pendengarannya. Iya, karena Kak Arya berjanji akan kembali dan menjemput Kirani. Jelas Kirani dengan senyum miring terlihat di bibirnya, seakan Kirani sedang meremehkan dirinya sendiri karena terlalu percaya dengan janji yang sudah 15 tahun ini berlalu. Setelah kehilangan ibu, cuma Kak Arya yang membuat Kirani nyaman menjalani ini semua. Mungkin seperti ayah yang adalah cahaya untuk dunia ibu. Kak Arya juga adalah cahaya dalam hidup Kiran, ungkap Kiran setelah memahami perasaannya kini. Tapi apakah dirinya kini harus melupakan janji itu? Ataukah dirinya harus lebih bersabar lagi menanti? Kirani menghela nafas lelah dan menerawang jauh ke arah jendela. Semoga kiraninya ibu ini bisa segera menemukan cahaya hidupnya, baik itu dari Arya atau dari cahaya baru yang pastinya mampu membuat Kirani bahagia. Doa Ibu Fatimah yang memang sudah menganggap Kirani seperti anak kandungnya sendiri. Amin, sahut Kirani yang saat ini telah berada dalam dekapan erat Ibu Fatimah. Setelah 2 hari menghabiskan waktu di panti, Kirani pun sudah bersiap berangkat ke kantor. Tak lupa dirinya terlebih dulu mengunci pintu kos dan berjalan ke arah parkir sepeda motor. Seperti biasa, dirinya akan berangkat bersama Zahra. Sebenarnya penghasilan Kirani sebagai sekretaris terbilang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan serta gaya hidup wanita lajang lainnya. Namun pemikiran Kirani tidak seperti itu. Dibandingkan uang itu dibuang untuk gaya hidup yang tak jelas, dirinya lebih memilih menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan hidup adik-adiknya yang ada di panti dan membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari Ibu Fatimah.
Jadilah dirinya yang selalu ikut berangkat dengan Zahra dan selalu menyisihkan uang gajinya untuk ikut mengisi bahan bakar motor Zahra. Dan Zahra pun dengan senang hati menerima permintaan Kirani. Walau sebenarnya untuk mengisi bahan bakar Zahra bisa melakukan sendiri, tapi karena keras kepala Kirani, hingga akhirnya Zahra pun menerima amplop yang Kirani berikan jika sudah masanya mereka gajian. "Sorry, lama ya," ucap Kirani saat berada di samping motor Zahra dan sudah dipanaskan mesin motor itu oleh sang empunya. "Makin lama kalau lo masih berdiri aja," sahut Zahra seraya menyerahkan helm yang biasa dipakai Kirani. Kirani terkekeh seraya menerima helm itu dan memakai helm itu di kepalanya. Kedua gadis itu pun bercerita kegiatan weekend masing-masing selama di perjalanan ke kantor. Walaupun mereka harus mengeraskan suara agar bisa saling menyahuti tanpa salah mendengarkan cerita, tapi mereka terlihat senang melakukannya. Tanpa mereka sadari, di samping mereka yang terhenti saat lampu lalu lintas berwarna merah, sebuah mobil mewah dan seorang pria tampan tampak menyunggingkan senyumnya melihat ke arah gadis yang diponcengkan itu. Pria tampan dengan setelan jas mahal yang duduk di jok belakang dan tanpa menurunkan kaca jendela mobilnya, dia terus memperhatikan gadis itu yang tak lain adalah Kirani. Kirani yang tertawa lepas karena cerita lucu Zahra saat weekend kemarin tanpa dirinya. Lampunya udah hijau. Jalan, Ra. Jangan serempet aja," ucap Kirani memukul helm Zahra agar kembali fokus ke jalan raya. "Makasih ya, nanti pulangnya gue tinggal aja. Kayaknya mau lembur deh," ucap Kirani lesu saat sampai di kantor dan melepas helmnya. "Cair deh, sekarang boleh lesu. Nanti juga semangat lagi pas gajian," seloroh Zahra menanggapi pernyataan sahabatnya. "Nggak usah diingetin juga, otomatis itu mah," sahut Kirani yang membuat tawa keduanya terkembang kembali. Keduanya memasuki lobi kantor bersama, dan saat menunggu lift karyawan terbuka, mereka seketika bersamaan menundukkan diri dan menyapa Andra yang juga baru datang ke kantor. "Selamat pagi, Pak," salam mereka. "Pagi," sahut Andra singkat karena lift VIP khusus petinggi perusahaan telah terbuka dan siap untuk mengantarnya ke lantai atas. Kirani tetap mengantri dengan teman-teman karyawan lain, namun Andra yang akan memasuki lift VIP di depan Kirani, dirinya mengatakan, "Ikut saya," sembari melenggang masuk ke dalam lift VIP. "Saya, Pak," tunjuk Kirani kepada diri sendiri. "Apa harus seorang bos menunggu pekerjaan karena sekretarisnya yang masih mengantri untuk naik lift?" ucap Andra datar. Membuat nyali Kirani pun menciut dan langsung mengerti kesalahannya. "Maaf, Pak," jawab Kirani dengan menunduk dan kini mengikuti Andra masuk ke dalam lift. Dirinya berdiri di belakang tubuh Andra dengan degup jantung yang sangat berirama karena saking gugupnya dalam satu lift hanya bersama Andra. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu setia mengikuti alur cerita Janji Kembali. Sampai jumpa lagi di chapter-chapter selanjutnya. Mari perbanyak silaturahmi dengan selalu dukung channel ini. Salam sehat selalu semuanya.